Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala badana billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Nama puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada malam hari ini dan dapat bermajelis ilmu di malam Senin ya, supaya tidak bosan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah setelah beberapa lama rusak itu ya LCD-nya, proyektornya tidak terang. Dengan pertolongan Allah bisa membeli lagi yang walaupun bekas ya. Syukur ini bisa kita gunakan untuk taklim ya malam hari ini. Dan seterusnya yang memungkinkan bisa memakai LCD. Materi kita bagaimana melawan belenggu diri yang waktu itu pernah disampaikan tapi belum selesai. Malam ini kita selesaikan. Salawat dan salam terus tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah ikuti langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Apa saja belenggu diri para santri? Masih ingat? Belenggu diri itu adalah faktor-faktor baik dari dalam, namanya internal istilahnya, dari dalam diri manusia atau diri kita internal maupun dari luar lingkungan kita dinamakan eksternal. Yang itu namanya belenggu ya, menjadi apa? Penghalang ya, penghalang kita sukses gitu ya, baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Berarti kalau ada orang tidak sukses itu jawabannya apa? Penyebabnya apa? Orang itu sendiri. Pada dasarnya ketidakpahaman atau kejahilan orang itu sendiri. Mengenal dirinya saja tidak mampu, tidak berhasil. Bagaimana mau mengenal orang lain? Dan orang sukses selalu berkaitan, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Gak mungkin orang sukses atau hidup sendirian sukses, mustahil ya, tidak mungkin ya. Sendiri saja dia pengen sukses dalam bidang pertanian, dia butuh orang yang membantunya mengerjakan sawahnya. Kalau sawahnya luas, mana mungkin dia bisa menggarapnya sendiri. Atau sukses dalam bidang perusahaan, apalagi perusahaan ya, kita tahu semua karyawannya harus banyak. Atau dalam bidang pendidikan, punya sekolah, tidak mungkin diajar sendiri. Ya lebih harus ada guru, harus ada apa? Harus ada apa? Karyawannya, harus ada pegawainya, supaya apa? Supaya bisa berjalan manajemen organisasi sekolah itu. Belenggu luar secara umum merupakan akibat langsung dari belenggu internal. Belenggu luar itu aslinya berasal dari belenggu internal jiwa.
kita, ya. Nah, orang sukses nih, orang sukses adalah orang yang mampu mengatasi belenggu itu. Nah, apa? Orang sukses apa? Orang yang mampu mengatasi belenggu tersebut, baik itu belenggu internal juga belenggu eksternal. Akhirnya dia bisa melejitkan potensi di diri, ya. Orang itu bisa sukses menggapai cita-cita dan harapannya dengan berhasil atau dengan baik. Dari sini sudah terlihat bahwa kita harus memiliki cita-cita. Sekurang-kurangnya ya ridho Allah, ya, kemudian sukses dalam berbakti kepada orang tua, sukses dalam ekonomi, ya, sukses dalam karir, pendidikan, dan sukses bermanfaat bagi masyarakat dan agama. Nah, ini berat. Ya, semuanya kita perlu persiapkan, ya, perencanaan supaya bisa terwujud. Nah, dalam mewujudkan kesuksesan itu kita harus memahami belenggu-belenggu itu sehingga tidak menjadi menghambat. Hadirin rahimakumullah. Nah, belenggu diri ini diantaranya ini yang internal, apa itu? Ya, Biadi, pertama dari atas. Yang pertama apa, Biadi? Belenggu internal, kebiasaan buruk. Asraf, sampingnya apa, Asraf? Prinsip hidup yang keliru. Kalau nggak ngerokok, nggak maco, misalnya. Ya, kalau nggak pakai motor HP yang bermerek, gengsi. Kalau rambutnya nggak disetik, ya nggak bangga, ya Ban. Nah, kalau mobilnya nggak mobil mewah, ya sendalnya nggak Pladeo, ya Pladeo. Pi, sendal apa, Pi? Ya, kemudian sampingnya apa, Pi? Prinsip hidup keliru, sampingnya apa? Takut baca, Pi. Pi. Lutfi, sampingnya apa? Takut gagal. Loh, langsung Abi Delvian, sampingnya lagi apa? Suka mengeluh. Sini loh, masih muat ini. Itu masuk enggak, ini mencong nanti anunya, pandangannya, sakit leher. Si muat ini. Orang ini disimpat juga bisa. Nah, suka mengeluh, tarik. Setelah suka mengeluh apa, Rik? Bawahnya tidak berani membuat keputusan. Tuh, saya harus ranking, ya. Saya diajak pergi-pergi main yang dilarang pondok, enggak lah. Saya punya prinsip, bisa putuskan tidur gitu tadi, ya. Kemudian apa? Pan, bawahnya. Di laser itu di mana? Masih ada nggak? Enter laser. Apa, Pan? Ini apa? Ragu-ragu nih. Ragu-ragu. Terus ya, ini Raihan apa ini, Han? Pesimis. Pesimis itu apa? Yang sini. Pesimis itu kalau mau melakukan sesuatu ya dia tidak berani gitu. Takut bayangan istilahnya. Kemudian apa? Sampingnya lagi Zaid. Nabi Zaid apa? Ini apa ini? Ini apa? Mudah putus asa. Matematika sulit. Gak tahu. Fikih kayak gitu amat. Bahasa Arab, nahwu sharaf. Payah tahu, Bi. Nah, itu putus asa. Kemudian Ahnaf apa ini?
Iya, ngamuk. Gimana itu? Emosi. Ya. Rizki, apa ini, Ki? Pasrah. Ah, gue emang ini sorot payah, menghafal payah gitu ya. Lupa terus. Nah, Abdullah, apa ini? Lanjutnya apa? Suka marah. Waduh. Suka apa? Marah-marah. Akhirnya apa? Cepat sakit. Pasang nih, apa sah? Geli? Enggak kebaca tadi. Gelisah. Berarti apa? Tidak tenang hidupnya. Enggak mau tidur nih. Ini enggak mau tidur jadi urusan. Hotel terindah Masjid Taqwa. Oke. Ya kan? Tunggu aja nanti ya. Kemudian berikutnya Najib. Apa nih, Jib? Labil. Wih, semua kebun binatang, Jib, jangan disebut. Labil itu berarti apa, Jib? Tahu-tahu ngamuk gitu, tahu-tahu gabut istilahnya. Tahu-tahu apa? Sedih, tahu-tahu gembira, bolak-balik gitu, ya. Ini semuanya bagian daripada apa? Belenggu diri, ya. Yang belenggu dari mana ini? Internal, dari dalam diri kita sendiri. Nah, jurus menghancurkannya. Nah, ini. Supaya bisa apa? Berhasil menghancurkan. Ya. Coba difoto. Jurus-jurus menghancurkan belenggu diri. Yang terang. Serwali. Mana tahu milin jadi single mil. Kelihatan jelas sih? Hah? Enggak maju lah. Udah? Udah deh. Jurus menghancurkan belenggu diri yang pertama. Ini caranya, Nabi. Langkah-langkah menghancurkan belenggu diri: tahan menderita, mampu berkata tidak. Tuh. Ngapal sulit, Pak. Ini apa? Puasa lemes, asraf, menahan kantuk berat, bangun tahajud berat, tahan. Makan nggak cocok, apa yang ada wajib dimakan. Ya, apa yang ada harus dimakan, tidak milih-milih raihan. Ya kalau kaya terus, nggak boleh pesen-pesen GoFood. Ya, orang lain buktinya bisa makan, gitu kan? Mengasah keterampilan berpikir, mampu berkata tidak, ini penting. Diajak-ajak kemana-mana yang tidak sesuai aturan, jalan-jalan yang dilarang, harus dijawab tidak. Kalau diajak ngobrol, Rik, yang ngajak itu Torik apa Raihan apa siapa yang awalnya? Kalau ada ajakan begitu, ya tolak. Atau yang tukang ngajak itu tahan. Yang sering ngajak-ngajak bercanda ngobrol, mulutmu nanti akan dihisap, dihitung semua. Apa itu bunyi dari mana? Kamu ya Din? Hah? Kemudian mengasah keterampilan berpikir ya, berpikir ini perlu dilatih.
Menghindari cara ekstrim dalam perubahan. Jadi berubah itu nggak usah sok-sokan gitu kan ya. Sok-sokan apa namanya full gitu. Ujung-ujungnya nanti pas lagi futur itu males, nggak mau apa-apa gitu. Contohnya begini, misalnya hijrah nih total, puasa Daud, gue berat loh, sehari puasa sehari tidak. Sholat malamnya jam 2, sampai jam 4. Habis itu sholat subuh, persiapan, tadarus. Nah, paginya ini apa itikaf di masjid bang, untuk sholat isyraq sampai jam 6:15. Ya, mandi bentar, makan, sholat duha, zikir, terus full gitu sampai maghrib lagi, sampai malam lagi gitu terus. Apa namanya, terlalu dipulkan, terus semua teman ditolak gitu, mengisolasi diri, hanya menyendiri gitu, nggak mau bergaul. Nah, pas lama-kelamaan bosan, akhirnya apa, malah kembali seperti sebelum hijrah. Itu bahaya, namanya perubahan yang ekstrim. Hindari. Jadi stabil aja, stabil gitu, stabil. Sedikit-sedikit ditingkatkan, tapi terus menerus ya. Kemudian kamu merdeka bersama fitrah ya. Fitrahnya orang Islam, cinta kepada kebenaran, fitrahnya bertauhid ya. Perkuat inner power, kekuatan dari dalam diri. Apa itu kekuatan dari dalam diri ini? Terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang dermawan, orang yang berakhlak mulia ya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Antum disuruh buat naskah khutbah Jumat, disuruh buat apa? Mengerjakan tugas-tugas. Itu jadikan untung dan sukses sebagai moto hidup. Ya, hidup ini harus untung. Orang Islam jangan rugi ya, waktunya rugi, biayanya rugi ya. Semua berbayar hidup ini ya. Kemudian jaga diri dari predator. Predator itu kalau hewan ini diistilahkan, hewan apa yang mangsa orang, mangsa hewan lain? Buaya gitu ya. Apalagi harimau gitu ya. Ya. Kemudian jaga kesehatan diri. Nih, santri nggak kurang-kurang habis. Ini pasti nanti ntar lagi ngantuk. Kalau yang namanya disuruh sudah renang sampai jam 11 loh antum tadi. Ya kan? Dari jam 8 kita udah berangkat dari pondok. Jam 8:15 sudah masuk sana kan, nggak lama kan? Udah mulai orang-orang belum datang. Udah nggak karu-karuan. Pastilah capek, habis tidur. Ini dalam rangka menjaga kesehatan. Pasal mana pusing itu saya pasti kurang tidur. Pasti. Atau makannya nggak mau di sini, bukan berarti nggak ada, antumnya yang nggak selera, akhirnya nggak dimakan. Kalau seperti itu pasti pusing, kurang makan. Gak bisa ya, kecuali puasa, Allah tolong. Apalagi bermain yang berlebihan ya Asraf, bisa keseleo, udah sembuh Asraf ya. Enggak lagi diurut lagi. Lari-lari, nubur meja, nubur apa, keseleo tangan, lari-lari, nginjak apa gitu, besi, seng, titanus, urusan ya. Tarik ya, lari tangga atas dari lantai 2 bisa kepleset, terkilir, urusan. Ingat ya, kalau cacat karena kecelakaan, kecerobohan, ini misalnya Abdullah ya, kalau itu patah betulan Abdullah nggak bisa sembuh, gimana coba? Dipotong nanti, busuk misalnya. Hidup cuma satu kali, ingat. Nggak ada gantinya tangan, nggak ada gantinya hidung.
Abi yang tadi camping motornya gimana lagi camping? Kalau bablas di Cengkang tuh yang dibonceng babak belur, motor hancur. Enggak aja kadang-kadang. Nyawanya double apa kebal, nggak pakai helm semua kan. Jangan lari dari masalah, hadapi. Masalah santri itu apa? Belajar, maksudnya menyelesaikan hafalan, menjawab soal. Masalah santri mungkin tidak cocok makan, itu masalah, disabarin. Jangan nunggu itu. Atau masalah santri apa? Piket. Antum tanya sama yang mondok tempat lain, piketnya sebanyak apa? Jelas antum tidak nyuci, ya. Piket artinya intinya sehari itu 30 menit rata-rata. Setelahnya enggak. Belajar tahfiz antum misalnya jam 10 sampai jam 9.45 sampai 10 sampai jam 11. Emangnya antum belajar terus? Enggak mungkin. Antum siap-siap 10 menit paling setorin, habis itu ngapa? Boleh tidur kan? Boleh tidur, enggak semuanya belajar dari pagi sampai malam. Ada jeda-jedanya. Dalam pelajaran seperti ini, antum juga kadang-kadang masih ribut bermain, ya kan? Taklim bermain, enggak memperhatikan Najib, udah mulai ngantuk ya kan? Nah, nyewa ban, wis karu-karuan udah naik setinggi itu meluncur, ya capek. Ada berapa kali? 20 kali lebih paling ya. Naik turun. Nah, tapi kalau pas piket lemes. Kalau pas kayak gitu, wah. Ada Lutfi yang katanya nyelemin Ahwat tadi, cewek SMP tadi. Iya enggak? Nyelam di bawah anak SMP yang perempuan. Orepan. Nah, pura-puranya tenggelam biar ditolong. Kasih napas buatan. Dikocorin sama shower aja. Ya. Santri apa? Ki, jangan lari dari masalah selesaikan Ki, kebersihan. Sakitmu dihadapi. Kalau kamu nggak stres cepat sembuh. Kalau kamu stres, imunitas menurun. Apalagi kamu pengen keluar dari pondok ini sementara tidak bisa keluar, tinggal nunggu ujian, ya kan? Ya sabarlah, tinggal 3 bulan lagi loh, Ki. Ya kan? Bulan 2, 4, 5, ya kan? Mei udah ujian itu. Bulan 6 baik tinggal apa? Lulusan pondok, asrab, semuanya lah ya. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit ya. Jangan apa? Miskin cita-cita. Hidup jangan seperti air mengalir. Air mengalir tidak semuanya ke laut. Ada yang ke comberan. Maknanya hidup harus punya tujuan. Naik mobil saja, ini tukang vaksin nih, ditanya destinasinya kemana, apalagi hidup ini tujuannya kemana, ya. Tidak hidup sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, babi apa kera di hutan hidup cuma begitu kata Buya Hamka, ya, nggak ada cita-cita. Sekarang tahan menderita itu penjelasannya apa? Coba dibaca. Oke. Tahan menderita maksudnya apa? Pecandu narkoba setelah 4 jam, baca Ki. Keras. Pusing-pusing. Oh. Menggigil, panas, dingin. Mutah-mutah ya. Berapa lama? 4 sampai 7 hari. Berarti dia harus menahan menderita selama itu. Baru setelah itu kalau dia sudah kuat, tidak mengkonsumsi narkoba, baru bisa mulai sembuh. Ya kan? Dan itu berlangsung berapa lama? 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, oleh karena itu meninggalkan kebiasaan lama adalah sulit. Meninggalkan kebiasaan buruk sulit. Harus siap menderita. Misalnya harus bangun enggak mulai jam 2 lah. Kita tidak mampu untuk jam 2, itu sangat berat.
siang harus tidur kalau jam 2, dan jam 3 mungkin tidur lagi, resiko malah nggak kebangun. Akhirnya dipilih jam 4 kurang 15 harus bangun, ya kan? Kalau sudah biasa, ini malam ini yang bikin bangunkan siapa? Rizky Abiadi, ya itu harus siap menderita. Kebiasaan buruk harus tinggalkan kalau mau sukses. Tahan menderita dari teman yang akrab. Teman akrab yang ngajak dosa itu. Rehan, misalnya ada orang kena narkoba tuh tahu narkoba dari mana? Ngerti kenal narkoba dari mana? Teman, nggak mungkin dari sekolahan gurunya ngajarin narkoba, ngajarin minum-minuman keras, judi, nggak mungkin. Pasti dari teman. Dari musuh juga nggak mungkin kan? Oh, mungkin musuh kan? Dari mana serap teman? Berarti nggak jauh-jauh dari kita, teman. Mengerikan. Akhirnya teman yang akrab ini menjerumuskan kita dalam maksiat dan dosa, apalagi berhubungan dengan apa? Hukum, ya, melanggar, ya, kriminal, berbuat kriminal, akhirnya bisa ditangkap polisi. Belum lagi dosanya di hadapan Allah. Maka meninggalkan kebiasaan lama adalah sulit dan harus siap menderita. Bersama Al-Quran dan As-Sunnah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nih, orang beruntung itu siapa? Yang membersihkan jiwanya. Sering diulang-ulang. Ya Biadi, kenapa ilmu sulit masuk? Santri gagal belajar, hatinya kok kotor. Niatnya salah. Niat belajar hanya untuk dunia. Ini pengen disebut apa kalau santri ini hafiz, pengen disebut mil juara kelas, itu nggak boleh. Niat belajar semata-mata ikhlas mencari ridho Allah, jangan dimakan begitu. Nggak ada begitu. Kemudian khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bis syahwat. Apa artinya? Baca jangan nulisin HP aja. Surga apa? Dikelilingi apa? Coba surga di hal-hal yang tidak mengenakkan. Sedangkan neraka hal-hal yang disenangi, hura-hura, dangdut, apa ini yang video itu? Karaoke yang seneng-seneng itulah. Yang hawa nafsu suka, syahwat seneng, itulah jalan neraka. Taklim ini payahlah, pegellah, beratlah, baca Quran, ngantuklah, ngapal payah, lupa, belajar pening, rumus-rumus. Ya, sholat malam berat bangun, puasa lapar. Hari Kamis puasa direncanakannya. Coba, jangan ada yang nggak puasa. Ini kalau Senin suka ada yang izin, jadi nggak lengkap. Pas sampai sekolah pondok nggak puasa, jadinya bikin yang lain tergoda atau nggak adil kesannya. Jalan-jalan surga itu dengan hal-hal yang tidak kita sukai, yang nggak mengenakkan. Berinfak ya lebih sulit, ya kan? Sayang kan? Menerima takdir sulit nggak, Bi? Berat ya? Padahal kalau mau merasakan manisnya iman harus menerima takdir apapun, termasuk musibah, ya kan? Sendal hilang. Tadi udah ada dibacakan sama Biadi belum? Gimana sih? Jadi bacain sekarang. Gimana? Itu ada ini aneh. Ada WA dari ibumu. Kemudian rekam dengan baik, jiwa kita selamanya tidak akan sukses tuh. Jiwa kita selamanya tidak akan sukses di dunia maupun di akhirat hingga dia bersusah payah
untuk mensucikannya. Jadi kita nggak sukses kalau kita tidak mensucikan jiwa kita. Dari apa? Kotoran yang menempel. Kotoran-kotoran itu adalah apa itu? Din. Kotorannya apa? Jahatan. Terus kesalahan. Yang menjegal kita untuk terbang bebas. Apa di? Sebelah lah. Terbang bebas ke alam kesuksesan terhambat. Ya. Kemudian berikutnya, untuk melepaskan belenggu, berani berkata tidak. Diajak merokok gimana kan? Maaf. Apa? No smoking, tidak merokok. Diajak mabuk, nggak mau. Diajak, kalau santri tentu di pondok diajak ribut. Ya, diajak bolos. Diajak usil, ganggu. Cewek, ya. Jip, gangguin Mbak Sopi. Ya kan? Nggak boleh. Orang yang berani berkata tidak dalam urusan yang membahayakan kehidupannya adalah ciri orang yang sukses. Banyak kumpul-kumpul begini, ayo ke sini, ayo ke situ. Apa manfaatnya untuk akhirat saya? Itu pertanyaannya sebelum diterima aja. Yang kedua, apa manfaatnya bagi dunia saya? Akhirat nomor 1, baru kemudian manfaat untuk dunianya apa? Harus berani apa? Berkata tidak. Barusan nih, Torik. Tuh, Pan. Diajak ngobrol sama Torik. Harus berarti tidak. Berani ngomong tidak. Din, nulis ini apa ngapa? Catatannya. Asa, berani berkata tidak maksudnya apa? Kalau pondok, apa bentuk maksiatnya? Ribut, ngobrol, bohong. Kemudian orang yang tidak berani berkata tidak, laksana orang mati. Berarti apa? Dia tidak punya pendiri. Orang mati yang ngikutin aja, digulingin ke sana, gulingin situ, apa namanya? Dia apa? Tidak apa? Tidak kuasa menolak untuk dibawa kemanapun. Nah ini nggak boleh ya, harus punya prinsip. Jangan diganggu loh, Din. Mengasah keterampilan berpikir sekarang. Serap. Tanyakan pada diri Asraf. Apa Asraf? Bagaimana cara saya meningkatkan kekuatan kepribadian saya sebagai orang jujur, sebagai orang yang disiplin. Lutfi sebagai orang yang tanggung jawab. Tuh. Amanah, sidik, fatona, tablik. Apa artinya, Pan? Amanah, sidik, fatona, tablik. Artinya apa? Ini apa? Siapa yang tahu amanah? Dapat dipercaya, ditugasi, piket, mimpin. Ya, Najib sekarang keamanan sama Lutfi. Rizky suruh jadi keamanan malah dia yang kabur. Nah, itu namanya keamanan. Sidik, apa sidik? Jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal
bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Tuh. Berapa kali sudah bohongin guru, bohongin orang tua, ngelewekin di depannya pura-pura, belakangnya ngelewekin. Nah itu Nabi Muhammad sudah punya gelar sejak kecil Al-Amin, orang yang terpercaya, termasuk di situ jujur, omongannya sesuai dengan perbuatan, perkataan Rasul tidak ada yang bohong. Pelitat-pelintut jawabnya, ditanya dari mana, kenapa nggak tidur, tengok berarti dicurigai nggak jujur. Apakah saya punya potensi yang bisa saya kembangkan? Ashraf, aja mikir. Ashraf, coba Ashraf. Ashraf itu nantinya pengen mengembangkan apa? Ya. Hafiz Quran 30 juz, bahasa Arab, public speaking, berdakwah, bisnis, atau TNI Polri, keamanan, security, apa militer. Lutfi, antum punya potensi apa yang mau dikembangkan? Apa? Bukan belum tahu, harus mengenal diri. Ya, Abdullah, apa? Punya potensi apa yang harus dikembangkan? Oh. Hah? Jadi apa? Guru, ustadz. Ya. Bagaimana caranya agar kekuatan saya meningkat tuh? Apalanya meningkat? Gimana caranya Han? Belajar itu semangat terus, paham, baca buku itu bahagia. Kalau keluyuran main-main kayak kemarin disampaikan tuh nggak mau itu. Imam siapa kemarin? Imam Nawawi diajak mainan, nangis malahan, sedih. Senangannya apa? Belajar. Sini kebalikannya ini. Pelajaran apa saja yang harus ditekuni? Sekarang begini, Pasha tidak mau matematika. Ya. Tapi yang paling dikuasai Pasha pelajaran apa? Hah? Ajib, matematika, pusing. Terus yang kamu kuasai pelajaran apa? Yang ahli, yang nilainya tinggi. Penjas, berarti mau jadi guru olahraga. Ya udah, jangan nggak ada yang dikuasai dari semua pelajaran itu, masa nggak ada satupun yang dikuasai. Dan mungkin itu nanti yang dikembangkan. Ana bahasa Arab, Zaid, tahfiz apa pelajaran umum? Loh, kamu yang punya badan kok, yang punya pikiran. Raihan apa ini? Bisnis, hafalan. Pasha tilawah tuh bisa jadi qori. Repan nih apa repan nih? Torik, apa kamu paling merasa ahli apa? Rizky, ahli apa? Bahasa Inggris, pidato, ceramah. Silakan. Apa saja prinsip yang saya pegang yang membuat saya lemah dan tidak produktif, baik itu pepatah, petuah, nasihat, ini salah prinsip. Malu dalam tampil Nidin. Malu itu berbuat dosa maksiat. Tapi kalau berceramah, berdakwah nggak boleh malu. Malu-maluin jadinya. Ya, malu itu bagus, tapi pada tempatnya. Apalagi santri sukanya ngeluh apa? Isra, ngeluhin apa? Punya nggak malu, ini malah minta, ini bingung. Ya siapa yang melanggar? Kan itu kan ini akibat atau apa itu? Akibat dari pelanggaran tata tertib pondok. Berarti siapa yang salah? Dengan sendirinya pengen bermalam di masjid, langgarlah peraturan. Nah, berarti kamu sendiri yang menjerumuskan dalam hukuman.
Aneh ya. Terus teranglah pada diri. Coba perhatikan. Cip, apakah benar saya ingin berubah? Benar. Antum tulis kesalahan-kesalahan, lisannya yang nggak dijaga, atau pernah bohong, pernah apa? Bully, pernah apa? Ngambil hak orang lain. Oke, dirubah. Diomongin Nabi Imam jangan main ke situ, main. Dirubah. Tidur jam setengah 9, jam 9 maksimal, malah ribut. Terus terang pada diri, antum mau sukses apa enggak? Kalau terus-terusan begitu ya pasti mondok ini enggak ada hasilnya, antum sendiri yang membuat gagal. Sekarang ini, Din, pengadilan diri. Pertanyaan di atas adalah penyidangan terhadap diri sendiri dan evaluasi mendalam terhadap aset pemikiran yang terpendam di dalam alam bawah sadar kita. Pikiran-pikiran itulah yang muncul tiba-tiba pada tingkah laku kita yang kadang-kadang mengganggu kesuksesan. Ya. Sekarang paradigma nih, cara berpikir. Andri, kalau Abi bilang paradigma, cara pandang, cara berpikir. Paradigma adalah kaidah yang ditetapkan seseorang pada dirinya. Udah dia Mil. Sehingga dia berkeyakinan bahwa kebenaran dan kesuksesan, kemajuan serta kejelasan langkah tertumpu pada kaidah itu. Di luar itu adalah salah, sesat, palsu dan gagal. Keyakinan ini membuat seseorang takut untuk keluar darinya, bahkan berpikir untuk keluar darinya saja takut. Belenggu tadi ini kaitannya. Kita tidak mungkin mengembangkan pemikiran kita jika kita tidak mau melepaskan diri dari belenggu paradigma. Apa sih kayak gitu? Jadi kita tidak mungkin mengembangkan pemikiran kita jika kita tidak mau melepaskan diri dari belenggu paradigma. Kemudian poin ini, jangan terlalu ekstrim tadi itu. Berubahnya apa? Terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Jenuh. Akhirnya bosan. Akhirnya kembali seperti semula sebelum berubah. Jadi berubah bagaimana? Berubah bertahap, sedikit demi sedikit. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai dari siapa? Dari diri sendiri. Ya, nggak nunggu tarsop, nggak nunggu orang berubah. Berubah ya, berubahlah diri sendiri. Fitrah Anda adalah merdeka nih. Antum ingat bahwa Anda dilahirkan merdeka. Maka antum tidak akan menerima perlakuan yang memenjarakan kemerdekaan Anda. Anda bebas menerima sesuatu yang Anda pilih, ya. Bebas menerima sesuatu yang antum pilih. Antum merdeka pergi ke tempat yang antum inginkan. Tuh, aslinya begitu. Antum merdeka menyenangi orang yang Anda kehendaki. Sekarang perkuat inner power. Anda semakin merdeka jika kepribadian Anda kuat. Jadi nggak gampang cengeng. Abdullah, nggak gampang apa? Putus asa. Oke. Merdeka semakin kuat, semakin mudah meniti sukses. Tuh, baca tuh. Baca Han. Apa lagi? Aib dan kekurangan diri akan melemahkan daya tawar antum karena harga diri rendah. Kepribadian yang kuat apa? Break.
Kepribadian yang kuat apa? Menambah sikap percaya diri dan kemampuan diri. Jib. Sedangkan orang yang berdosa, Jib, akan selalu apa? Tertawan, tersandra dengan dosanya dan menghambat kesuksesan. Tuh. Dosa menjadi apa? Beban. Dosa menjadi penyesalan. Kemudian meningkatkan produktivitas. Semua orang berbuat nih. Jangan apa? Jangan gak ada yang diperbuat. Hidup ini cuman makan, tidur, pedom, apalagi berkembang biak, apalagi buang hajat. Gak ada nilai-nilainya, gak ada mutu-mutunya. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Perhatikan. Semua orang capek dan lelah dalam pekerjaannya. Kalau lelahnya menghasilkan yang negatif itu apa? Bermain, berbuat dosa pun butuh biaya, bahkan tenaga. Tuh. Orang mabok-mabok, orang nyanyi joget-joget, atau mungkin orang maling atau berkelahi. Coba, habis tenaganya, bisa mati pula kalah. Rugi, ya? Silakan. Maka pecinta kesuksesan selalu mendambakan kerja yang berorientasi kepada hasil yang positif. Mondok bertahun-tahun, kata Abdullah, mana apalanya? Mondok bertahun-tahun, mana hasilnya? Gitu. Jadi semuanya, Zaid, kenapa kamu ngurusin kaki? Apa hasilnya mondok bertahun-tahun? Orang yang sukses yakin semakin produktif, mereka semakin merdeka dari belenggu. Kemudian produktivitas tujuan waktu. Ya, coba perhatikan. Berapa buku yang sudah antum baca? Buku-buku. Skill apa yang harus antum kuasai? Harus bisa apa? Dan tugas apa saja yang harus dituntaskan? Produktivitas tidak akan meningkat tanpa menentukan target. Tuh, harus punya target. Semester genap ini apa targetnya? Target yang jelas. Apa yang harus diselesaikan bulan ini? Ya Rehan, apa? Orang yang hidup tanpa target, mereka buang-buang waktu, gak jelas. Wazir, buang-buang waktu. Dan kesuksesan tidak akan datang atau tidak akrab dengan mereka istilahnya. Maka produktivitas terkait erat dengan waktu semuanya. Maka kita diingatkan oleh Allah dan bersumpah demi waktu, wal asri. Pasti orang itu rugi semuanya, ya. Kecuali apa? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, maka produktivitas terkait erat dengan waktu. Pecinta kesuksesan sangat paham itu, bahwa waktu terbatas dan umur terbatas. Mubazir umur, ya, gak ada karyanya, ya. Maka harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengisi waktu untuk apa? Gak usah ngobrol, Jip. Perhatikan ini. Baca Ki. Dengan perbuatan positif, baca. Dengan perbuatan positif apa? Buat kesuksesan dunia akhirat. Sekarang anak baca. Untung dan sukses. Baik, baca. Apa? Yang keras. Keridhaan Allah. Rehan, baca. Dia yakin. Terus
Makanya kamu jangan di situ ya. Kesuksesan itu adalah berasal dari Allah. Depan. Ayo banyak keras. Pan. Baca. Maju sini. Males orangnya. Yang apa duduk situ kan bisa di situ. Apa keras? Masih nggak kelihatan. Dia yakin bahwa keuntungan tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim. standar nominal. Ya, dia yakin bahwa keuntungan tidak hanya diukur dengan standar nominal, tapi apa? Yang dia baktikan untuk masyarakat, bersodakoh, beramal dengan tenaga, baik harta, waktu, ilmu adalah juga investasi untuk menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat apabila semua itu dilakukan dengan ikhlas. Ya, ini. Jadi apa? Nggak ada rugi-ruginya. Sedelpian nyapu masjid, nggak ada yang bayar, nggak ada rugi-ruginya. Ya, santri ngamanin ketertiban, nggak ada rugi-ruginya. Bahkan itu bernilai ibadah nih sebagai apa? Keuntungan. Ya orang Islam itu waktunya nggak ada yang mubazir, ya. Kiat selalu untung dan sukses. Apa kiatnya? Kesungguhan kerja. Mungkin bayarannya tetap nggak ada bonus, cuman pahalanya beda dengan yang males-males. Perhitungan akan membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Apa? Sungguh-sungguh. Baca B. Akan membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Pencipta kesuksesan harus selalu mengatakan bahwa dia beruntung dan sukses. Nggak ada rugi-ruginya. Terus Jika bisnisnya rugi, misalnya rugi nih, dia dia menganggap bahwa kerugian adalah cobaan. Dia bersyukur kepada Allah SWT dan bersabar atas musibah yang menimpanya. tuh sendalnya hilang. Gimana? Itu tadi sudah dibaca. Gimana, Bi? Jadi kalau kita dikasih ujian sabar. Ya, isinya bacaan tadi gimana? Itu siapa yang nyuruh menerima? Jadi kita Yang suruh menerima ibumu kan? Tadi udah dibaca belum, Di? Gimana maksudnya itu? Itu yang ngomong itu siapa? Mamamu. Habis suruh ngapa? Ya suruh kamu menerima, suruh ngomongin, terima yang penggantinya itu. Ya kan? Terima apa enggak itu? Loh, enggak tahu gimana. Ya sudah kan, yang membelikan siapa? Orang tuh. Orang tua sudah mengikhlaskan begitu. Dibaca apa enggak itu? Itu dari siang tadi, dari jam 12 tadi. Kok malah belum dibacain tuh. Kemampuannya mengendalikan diri saat rugi. Tuh. Kalau rugi apa? Jangan apa? Langsung putus asa total, nggak mau lagi berusaha. Dia berpikir apa? Kalau nilainya kecil-kecil nggak lulus santri, kenapa kok pelajaran ini nilainya 30, 20, mikir. Kemarin belajarnya bagaimana? Mengevaluasi diri. Masa apa ini? Dia yakin apa? Kerugian itu hanyalah keuntungan yang tertunda. Asraf, ayo nih Asraf. Baca, keras. Apa maksudnya? Di masyarakat ada orang-orang yang memiliki membuat orang lain menjadi korban keganjilannya. Ya. Jenis seperti binatang Persis. binatang di hutan atau Hewan di laut, predator. Terus predator itu berusaha untuk
mengekang kebebasan orang lain untuk kepentingan dirinya. ya, Dia bisa politisi, pedagang, pegang pengacara, orang-orang pintar. dukun, psikolog atau lainnya. Mereka adalah Mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak senang kesuksesan dari orang-orang sukses dan orang-orang sukses atau menginginkan kesuksesan hanya miliknya Hal ini disebabkan oleh ego, dan dengki, dengki dan atau lainnya. Hati-hati hati-hati terhadap kelompok yang tidak punya sifat bisa terhadap kasih sayang, sifat kasih terhadap sesama. Nah, bagaimana caranya menjaga diri? Abdullah, baca. Kiat menjaga diri dari predator. Abdullah, 1. Jaga diri dengan zikir dan doa mikir tuh. Antum berzikir diwajibkan di sekolah ini pagi, sore, supaya apa? Selamat dari predator. Jib, baca Jib, wajib. Undangan hukum biar enggak melanggar hukum, lalu lintas, kriminal, hati-hati, jadi penjara nanti. Terus Jib, pelajari kaidah dasar MOU yang menjaga hak hakikat yang terdapat pada orang lain. Ya, ini kalau ada perjanjian-perjanjian supaya tidak kita ditipu ya, dirugikan. Termasuk jangan kebanyakan basa-basi dalam pergaulan ya, nggak ada untungnya. Nah, ini berikutnya lagi. Menjaga kesehatan supaya sukses. Emang bisa kalau sakit belajar? Selesai sudah, pasti nggak tahu pelajaran tertinggal. Jadi gimana lagi? Seseorang tidak akan sukses sibukkan oleh penyakit. Sibuk ngurusin penyakit, nggak sempat belajar. Bagaimana belajar? Badannya sakit. Tuh. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, segala sesuatu ada karatnya, dan karatnya hati adalah perut yang kenyang. Tuh, kebanyakan makan, semua dimakan di mencret jadinya. Cukup anak Adam apa? Dengan beberapa suap ya. Tidak mengisi perutnya dengan apa? Sangat kenyang. Baca, hidup banyak sekali ya, baca. Indonesia saja, umur umatku hanya berkisar apa? Ummati mabaina sitina ila sab'ina. Hanya 60 sampai 70 tahun, ya. Dan sangat sedikit yang umurnya lebih dari itu. Menghadirkan apa informasi ini selalu di benak kita, akan memotivasi kita untuk berpacu dengan waktu sebelum mati atau kontrak hidup kita habis dan kita harus meninggalkan dunia fana ini. Harus mampu menghadapi faktor-faktor negatif. Ya, Abidul Fian, apa saja? Ya, mampu. Sikap-sikap negatif, belenggu-belenggu. Apa itu yang negatif? Allahumma inni, doa itu, a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubli wal bukhli wal harami wal qaswah wal ghaflah wal illah wa dhullah wal maskana. Nanti ada terjemahnya. Coba. Ini ajis, apa itu?
hilangnya kekuatan dan terlambatnya menjatuhkan pilihan. Lemah, apa? Enggak berani bersikap. Him. C. Al-kasal, malas, nunda, tarsok. Tuh penyakit. Juben. Siapa yang enggak berani? Kalau benar. Kalau salah ya minta maaf. Pemberani, saja'ah, lawannya dari pengecut, juben. Bukhel, ini pelit, tuh. Haram, ini kerentaan usia dan menggerogoti kekuatan tua. Qaswah, hati yang keras. Dinasihati nggak mau. Ghaflah, hilangnya sesuatu dari pikiran, nggak ingat, lalai, gampang lupa nih. Al-ailah, azillah, hina di hadapan orang dan pandangan mereka menganggap sebelah mata. Kita ini apa? Nggak dianggap di mata orang lain. Kita ini lemah. Maskanah, harta yang sedikit, miskin. Dan kondisi yang buruk. Nah ini, gak punya duit, fakir. Nih, ini negatif semua nih. Jiwanya fakir, ya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari nggak mampu. Nah itu faktor-faktor negatif. Berikutnya kufur, nggak mau menerima kebenaran, mengingkari. Dengerin. Fusuk, keluar dari rel istiqomah, fasik. Orang disuruh sholat malah terlambat, ya, malah nggak berjamaah, fasik lama-lama. Asyikok, melawan kebenaran, bantah terus. Nifak, munafik, mukanya apa ini, lisannya aja, lahiriahnya aja, kayaknya mau menerima kebenaran, tapi kenyataannya menolak. Asum'ah, pamer, pengen didengar-dengar. Riya, nampakkan amal. Nah, ini negatif semua ini. Somam, ketidakberdayaan benar, kuping ini apa, tuli, peka. Bukmun, bisu. Aduh, tuh repan tuh. Al-juzam, tergerogoti daging. Al-baras, penyakit kulit. Sayyul asqam, penyakit-penyakit yang menakutkan. Dan semuanya itu mengganggu kita menuju kesuksesan. Maka kita harus lawan, ya, hancurkan belenggu-belenggu yang menghambat kesuksesan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.